Itu dia bersama dengan Bu Pipit. Bagian apa Bu? Bagian apa ya? Sosial yang jelas. Sosial Bu ya. Yes. Ya menanggulangi ya, bahasanya menanggulangi imigran ya. Kok gitu? Kalau menanggulangi itu bisa jadi banyak kan? Jadi ya, ibu sini sikit lah, jauh kali ngepepet wah. Oke. Kan ada jarak nih 1 meter kan. Jadi yang apa ya, menangani ya, mewadahi lah ya. Sebetulnya hanya membantu sifatnya. Membantu. Apa namanya? Mereka itu kan pemikirannya kan kurang luas ya, kurang luas ya kalau kita mikir, karena mereka kan sudah dari negaranya itu terganggu memang di sana seperti apalah ya, tersiksa lah di sana ya. Jadi mereka sampai lari ke sini, dan di sini mereka ternyata bertahun-tahun ditampung tanpa kejelasan untuk berangkat untuk ke negara ketiga yang mereka idam-idamkan lah. Mereka bisa menjadi bebas tanpa pekerjaan, pendidikan ya. Dan kalau jaminan kesehatan gimana tuh? Kesehatan sebetulnya memang dijamin, tapi ya kalau dijamin pun memang kan ada persyaratan tertentu yang harus terpenuhi baru bisa mereka untuk berobat gitu. Ada syarat-syarat. Cuman kalau untuk kesehatan dasar misalnya mereka batuk atau flu, itu mereka tetap cepat lah ditangani, bisa asal mereka mau aja pergi berobat, cepat itu ditangani sama beliau. Berarti ibu sudah hampir mengetahui lah ya perjalanan para imigran ini ya. Sedikit sih. Karena sebetulnya tak banyak, karena yang dekat dengan saya itu tidak banyak. Jadi melalui satu orang dia membawa beberapa orang, jadi saya kenal dengan beberapa orang, dari situ bisa saya tahu. Gitu. Nah, oke, kita masuk ke topiknya nih. Sebelumnya ibu udah tahu nggak waktu ada imigran Afghanistan yang demo dekat Medan? Saya dengar ya. Nah, cuman terus permasalahannya apa? Itu nggak tahu ya. Nggak mendasar kali, nggak tahu saya gitu mendasar kali. Nah, terus ada juga isu nih, informasi yang saya dapatkan, ada beberapa imigran yang mengandung dan mau melahirkan tapi nggak punya biaya. Nah, itu kan kalau biaya untuk persalinan memang nggak ditanggung kan sama IO. Iya. Nah, oke. Tapi bukan itu yang mau kita tanyakan, Bu. Ya. Yang mau kita tanyakan itu terkait tentang gimana perkembangan imigran pada saat ini yang ibu ketahui. Itu aja. Ya, kalau karena saya biasa berkecimpung di bidang sosial sih ya. Jadi kalau perasaan saya sih mereka tersiksa sih. Tersiksa ya. Sebetulnya. Iya. Karena apa? Mereka memang mendapat uang bulanan yang berhitung dari sebelum mereka datang ke Indonesia ini, dari sebelum tahun Maret tahun 2017. Tapi yang sesudah itu ada yang datang, imigran yang datang itu nggak akan ada uang bulanan yang mereka terima dari ini, yang tidak menanggung. Berarti yang mendapatkan tanggungan itu adalah imigran yang datang sebelum tahun 2017. Iya. Sesudah tahun Maret ya, sesudah tahun 2017 itu tidak mendapatkan bantuan. April 2017 sudah tidak ada. April 2017. April apa Maret nih? Yang terakhir pokoknya Maret. Oh, yang terakhir Maret ya. Jadi setelah Maret nggak dapat bantuan lagi ya. Nah, lanjut Bu. Jadi kan mereka memang ada ya, yang sebelum itu mereka datang itu ada bantuan uang bulanan yang setahu saya mereka terima itu, mereka pernah cerita sama saya sebesar 1.250.000 rupiah. Dari situlah itu uang makannya atau
mungkin dia perlu pulsa, perlu mandi, sabun dan segala macamnya. Dari situlah uang itulah yang digunakan kebutuhan rumah tangga ya. Kebutuhannya. Kalau untuk per orang. Oh, itu untuk per orang. Berarti kalau suami istri dapat dua-duanya? Enggak juga sih sebetulnya. Kalau yang saya tahu yang datang di sini, mereka itu datang suaminya dulu baru istrinya nyusul gitu kan. Jadi istrinya biasanya nggak dapat. Oh, istrinya nggak dapat. Berarti untuk 1.250.000 itu hanya untuk per kakak dong, bukan per orang. Iya, per kakak. Cuman kan yang bawa keluarga itu tidak banyak sebetulnya di sini. Nah, jadi untuk saat ini, kemarin saya sempat wawancara Direktur PKBI Ahmad Syahroni. Mungkin kalau dia nonton ini. Halo Pak Dir. Halo Pak Dir, gituin aja ya. Mau nonton nggak terserah dia lah ya. Durhaka kita sama dia. Sampai lupa tadi. Oh ya, kan ada tuh imigran-imigran yang sudah diajarkan dan kita dibina oleh PKBI sendiri kan. Kalau dengan ibu sendiri, ada nggak imigran yang sudah ibu bina atau imigran yang ikut membantu dalam kegiatan-kegiatan ibu sampai saat ini? Nah itulah sebetulnya saya nih bingung juga nih, PKBI ini wadahnya apa sih gitu ya. Sebetulnya tuh dipertanyakan. Kalau gini, kalau cuma dari singkatannya kan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Orang dulu bilangnya keluarga berencana itu taunya KB itu mencegah cukup dua anak ya. Dua anak aja. Orang tidak boleh punya anak lebih, hanya anak dua. Tapi ternyata keluarga berencana itu yang dimaksud dari PKBI itu berbeda ya. Karena kebetulan saya juga terkait dari termasuk dari kader dari PKBI. Jadi sedikit banyak dijelasin. Cuman kebelakangannya juga itu tadi rancunya ini perkumpulan ini kok jadinya banyak, sebetulnya banyak ke sosialnya juga, cuman awalnya kan membina ya, membina. Sama seperti kami juga di imigran itu ada yang dibina oleh PKBI, ada pembelajaran ya yang diberikan. Nah kami juga itu imigran yang di mana tuh? Yang di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang ya maksudnya, di Kepri ya, Kepri. Kalau di Batam memangnya dibina sama PKBI juga? Saya nggak tahu kalau di Batam. Saya tahunya yang di Tanjung Pinang aja. Di Tanjung Pinang aja kan? Nah, kami domisilinya kan di Tanjung Pinang kan. Oh iya. Jadi dari PKBI itu ada kerjasama dengan IEM untuk membina mereka, memberi pelajaran. Saya pun nggak tahu bentuk pelajarannya seperti apa ya, pembinaannya seperti apa, karena saya juga nggak pernah terkait dan ikut langsung dalam kegiatan mereka kan. Kebetulan aja saya memang kader PKBI yang direkrut oleh PKBI untuk, sebetulnya kegiatan saya jauh dari itu, dari kegiatan mereka. Saya di PKBI kader TB. Ya jauh ya, nggak nyambung ya sebetulnya ya, cuman sama-sama di sosial, di masyarakat. Kebetulan di masyarakat karena sosial, kami juga di sini juga ikut kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran itu kegiatannya pelajaran mengaji dan banyak sebetulnya ya cabang-cabangnya itu ya kalau di TPQ itu. Nah waktu itu PKBI mengadakan kegiatan buka bersama. Kebetulan saya diundang. Sebetulnya dari awal juga saya nggak tahu undangan ini dalam bentuk apa, hanya untuk silaturahmi kami dengan pengurus PKBI atau yang lain atau macam mana. Kebetulan setelah saya sampai di situ, hanya kami kader itu kan banyak waktu itu, hanya sekitar 30 orang, tapi hanya kami 4 yang diwakilkan untuk hadir. Sampai situ itu membahas tentang imigran, tidak? Kami dipertemukan justru dengan dipertemukan langsung sama para imigran. Iya. Dipertemukan dengan sekitar ada belasan orang lah. Belasan orang dari imigran dari Tanjung Pinang. Iya. Jadi mereka dari berbagai tempat mengenalkan saya nih orang awam. Bahasa Inggris pun tak ngerti. Orang imigran itu jauh bahasa Inggris semua, ngomongnya bahasa Inggris, bla 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 bla, saya nggak ngerti apa
sih yang diomongin ini ya gitu kan. Sudah itu benar-benar nggak ngerti, tahunnya waktu itu buka bersama, ya sudah kami makan buka bersama ya, sudah selesai pulang. Mereka sih waktu itu di situ ada apa sih namanya, kalau kayak praktekin mereka bisa ini bisa itu mempresentasikan. Iya benar presentasi. Ada yang waktu itu bisa dari orang Afgan ya kalau nggak salah, bisa bikin lukisan dari tepung. Itu saya sempat dengar tuh ada yang pandai melukis. Ya, melukis pakai media tepung ya. Seperti apa gitu. Terus sebetulnya saya nggak tahu ya waktu itu, hanya itu yang saya tahu. Sudah selesai itu, saya kebetulan hobi media sosial. Iya, dari bukan hobi lagi, memang aktif nggak sih? Aktif di media sosial. Jadi sebetulnya gini, awalnya kalau menyimpan kegiatan di foto, kami kan harus ada foto kegiatan. Semua kegiatan harus ada foto, jadi harus disimpan di HP. HP itu kan mudah penuh kan. Ya, betul. Jadi kami share di Facebook, kegiatan apapun yang kami lakukan kami share di Facebook itu untuk sarana menyimpan sebetulnya. Jadi termasuk itu tadi lah, kegiatan itu tadi foto-fotonya. Nah mereka ada yang ini apa namanya, maksudnya setelah komen-komen gitu kan kenalan di situ dengan salah satu mereka gitu, dengan salah satu mereka ngobrol kami. Kamu bisa bahasa Indonesia, bisa. Kamu dari mana? Mereka ada yang dari sini kan. Berarti ada imigran yang bisa bahasa Indonesia ya? Banyak. Banyak yang sudah, karena mereka lama sudah di sini. Jadi mereka sudah bisa bahasa Indonesia. Jadi saya tanya, kamu dari mana? Saya bilang gitu kan. Asalnya dari, ada yang salah satu itu yang saya kenal itu yang namanya Al-Zubir Pasha itu katanya dari Sudan. Terus kalau bahasa di Sudan itu bahasanya apa? Bahasa nasionalnya apa? Seperti di Indonesia kan bahasa Indonesia gitu kan. Kalau di daerah mana bahasa Inggris atau apa gitu. Dia bilang katanya bahasanya Arab. Nah, terus yang saya dengar kemarin menurut cerita Pak Ahmad Saroni sih ada juga cerita kalau mereka ini bahwa imigran boleh di sini tidak boleh bekerja, tapi boleh membantu untuk kegiatan yang ada di sini. Tidak boleh dibayar. Jadi saya tanya sama anak tadi, saya bilang, apa kamu mau kalau membantu saya di tempat saya mengajar? Saya kan mengajar di TPQ. Kalau itu kan sebetulnya ada pelajaran bahasa Arab. Kalau bisa ada yang mengajar bahasa Arab, kan tidak dibayar. Apakah kamu mau? Saya bilang gitu. Dia bilang dia bersedia gitu. Tapi waktu itu setelah kami mau mulai, dia bersedia. Saya bingung, dipertanyakan oleh masyarakat sekitar. Ini nanti karena mereka imigran, apa nggak bermasalah sama imigrasi? Nanti mereka kan nggak boleh bekerja. Nanti kalau ditangkap seperti apa gitu. Jadi saya pun waktu itu panik, bingung. Sempat bingung juga ya? Bingung, panik. Jadi aduh gimana nih, nggak apa-apa kata anak, saking dia semangatnya mau ngikutin kegiatan yang saya tawarkan tadi. Dia bilang nggak apa-apa, nggak usah bilang imigrasi, ini kan pribadi saya mau gitu. Daripada saya hanya makan tidur di sana katanya. Mereka hanya makan tidur. Lagian kan konsepnya bukan memperkerjakan. Kalau memperkerjakan kan berarti kita membayar kan. Kalau ini kan kita seikrahnya, berarti kan apa, sosial dia. Dia membantu gitu. Dan kita memberdayakan apa keahlian dia, daripada vakum segitu saja kan kita. Maksud saya juga seperti itu. Iya, bukan berarti kita mau memperkerjakan dia kan. Mungkin bahasanya tuh lebih kayak memanfaatkan semaksimal mungkin ya, supaya nggak hilang juga kemampuan dia kan, dan bisa merubah citra
para imigran pada masyarakat juga kan, karena saat ini citra imigran itu sudah negatif loh, ya kan? Kalau yang itu sih saya tidak pernah berpikir negatif sama orang. Kalau orang berpikir negatif sama mereka silakan gitu. Iya, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Gitu. Iya. Jadi gini. Nah, lanjut yang tadi. Saya karena takut bermasalah. Akhirnya saya nemuin Pak Dir. Saya bilang kan karena sarana pertama yang memperkenalkan kami itu adalah PKBI. PKBI Catering ya? Iya, PKBI Catering. Jadi kami temuilah Pak Ahmad Saroni. Saya pribadi ya namanya. Pak, saya ini ingin membawa salah satu dari imigran ini untuk membantu saya mengajar di tempat saya mengajar. Jadi dia bersedia. Memang dia bilang dia bersedia. Hanya saja saya dipertanyakan sama orang apa nanti tidak menimbulkan masalah. Saya takut nanti dia mengajar tiba-tiba imigrasi datang kena tangkap. Bagaimana mental anak-anak murid saya nanti? Saya bilang gitu. Jadi waktu itu akhirnya Pak Ahmad Saroni menjebatani saya lagi dengan orang Iyom. Dipertemukan sama orang Iyom. Kemudian orang Iyom itu yaitu salah satunya mereka bertiga. Ingat saya, Nanda, Mbak Mia sama Pak siapa ya? Yang cuma lupa saya namanya. Pak Johannes. Sama Pak Johannes. Di situ saya ceritakan kembali bahwa saya ingin mempekerjakan salah satu membawa mereka, salah satu mereka untuk membantu saya. Dan dia Budi nonton. Hah? Nah, jadi kemudian saya ceritakan bahwa nanti ada masalah enggak gitu kan dengan mereka kalau kami ini dengan takutnya dengan imigrasi kan gitu. Jadi waktu itu Mbak Mia bilang nanti kami uruskan, kami bantu untuk surat izinnya dari Iyom. Mereka mengirimkan surat izin, Iyom mengajukan surat izin untuk anak ini ke Rudenim. Iya, surat izin bahwa dia akan mengajar setiap jadwalnya waktu itu setiap hari Minggu di TPG kami seminggu sekali untuk mengajar bahasa Arab gitu. Jadi itu diajukan. Akhirnya setelah dijelaskan itu saya kan lega, berarti kan nggak ada masalah gitu kan. Saya hanya butuh izin dari lingkungan tempat saya mengajarkan seperti RT RW gitu sama kepala TPG sudah. Akhirnya kegiatan kami berjalan dengan surat izin tadi. Berarti setiap ingin memperdayakan atau memanfaatkan keahlian mereka perlu ada surat izin dulu ya dari Iyom ya? Kalau saya nggak tahu seperti apa bentuknya, tapi ada beberapa mereka itu menurut cerita orang Iyom, ada beberapa mereka yang bisa kerja di bengkel. Itu mereka bukan kerja sih, maksudnya mereka menyalurkan keahlian mereka. Mereka di sana, ada yang di sana waktu itu. Memanfaatkan keahlian lah ya. Jadi akhirnya setelah surat itu keluar, ternyata surat dari Iyom itu mereka buatkan. Saya nggak tahu itu apakah itu bentuk kerjasama atau seperti apa dengan itu, ataupun itu untuk menyemangati yang lain. Maksudnya imigran yang lain, salah satu kan ini ada kegiatan, jadi dia diberikan transportasi waktu itu oleh Iyom. Oh, jadi ada diberikan transportasi ya oleh Iyom ya. Kalau dari ibu sendiri apa yang diberikan kepada imigran? Apakah dalam bentuk sembako atau? Iya, karena memang kita tidak boleh
membayar, tidak boleh dibayar. Jadi memang waktu itu ya makannya memang ditanggung ya? Iya, pribadi dari saya. Setiap kali ngajar memang saya bawa ke sini untuk makan di sini. Ya sesudah itu adalah sembako gitu untuk dia. Apa itu hanya satu orang aja yang saat ini ngikut sama ibu? Iya, hanya satu orang. Hanya satu orang saja yang mau? Iya, waktu itu ini ceritanya juga. Waktu itu kalau nggak salah saya mereka ada demo di kantor IOM. Sebelum saya bawa itu, mereka ikut demo di kantor IOM. Demo ya. Jadi, terus ceritanya saya bawa itu ke sini, mereka lagi demo. Saya ambil salah satu dari mereka itu, saya culik ke rumah. Penculik rupanya. Jadi terus Kami ngobrol, nanti kalau kamu mau ngajar di sini, ini tempatnya. Saya tunjukkan itu. Sampai waktu itu karena dia di sini hampir setengah jam lebih, temannya itu bukan sampai nelpon dia. Kamu di mana? Kok hilang? Karena dia itu salah satu penerjemah untuk kegiatan demo itu. Gitu. Bahaya. Jadi setelah itu kan saya ceritakan sama dia. Saya kasih tahu, untuk apa kamu ikut demo? Apa untungnya? Saya bilang gitu. Itu dalam keadaan tertekan apa enggak tuh pas dibawa? Alhamdulillah enggak, karena dia kan mau. Kalau Ya, tertekan enggak mau lah. Ya kan tiba-tiba dibawa, pikir kan, mak ini aku mau diapain gara-gara demo. Dia penerjemah, posisi dia adalah penerjemah nih. Penerjemah memang. Tiba-tiba dibawa, Kan sebelum- otomatis kan ini kunci. Iya benar. Kalau misalnya dia hilang kan siapa yang mau bisa mentranslatekan mereka? Akhirnya kan demonya berhenti kan, kuncinya saya bawa. Iya, demonya berhenti, gimana mau demo orang nggak ada translatornya? Iya benar. Jadi udah saya di sini saya bilang emang kenapa nggak usah ikut demo-demo. Nanti kamu itu masuk media sosial di sana, tentu itu mendunia nanti, namanya media sosial itu kemana-mana. Ah iya jelas, termasuk saya juga ngeliput. Tukang ngeliput ya. Iya Jadi lah. pasti kemana-mana. Harapannya juga pasti tukang liput nih bisa kemana-mana kan. Sebenarnya Ceritanya. itu. Nah itu dia. Jadi nanti gimana dengan negara ketiga yang mau menerima kamu dengan pencitraan kamu seperti itu, kan ya Bang? Ya sedangkan negara ketiga juga masih mempertimbangkan sampai saat ini untuk menerima mereka. Nah kalau seperti itu kan, ini demo, ini wajah-wajah pendemo, siapa yang mau menerima? Alhamdulillah setelah kami Mediasi lah ya bahasanya. seperti itu, dinasehati lah. Dinasehati, mau dia tidak mau lagi deh. Tapi hanya satu orang. Tapi satu orang itu kunci. Ya. Gimana? Satu orang dapat semua ya. Iya. Berhenti waktu itu kan dari tahun 2018 baru ada demo lagi kan 2021 ini. Iya. Itu pun khusus orang Afgan aja. Orang Afgan aja. Yang lain enggak ikut kan. Ini kalau bahasa kasarnya nih pembungkaman namanya. Tapi positif. Ya, benar. gitu. Terus sejak itu kan kegiatan ini kami berhenti kegiatan memang saat ini karena pandemi ini. Iya. IAM tidak memberi izin karena kalau misalnya terjadi kasus penyebaran kan, penyebaran COVID kan takutnya terlibat, jadi IAM tidak mau terlibat dengan itu karena melibatkan imigran itu tadi kan, jadi lebih baik. Ada imigran yang terpapar? Kemarin saya dengar sih ada. Ada ya? Jadi daripada nanti ini kan kasus, jadi lebih baik, Makin ribet ya. baik kami stop dulu. Tahu nggak ada salah satu imigran yang punya akun YouTube? Udah berpenghasilan loh dia dari YouTube Saya itu. pernah dengar Ya, yang di Batam kan. Batam. Iya, di Batam. Nah itu kemarin yang saya bawa ini juga buat YouTube juga. Oh dia udah bikin YouTube juga. Bikin, tapi kontennya masih karena dia masih baru, belum punya pengalaman. Nah, kalau yang itu memang sudah besar penghasilannya. Iya sudah lumayan lah. Iya. Kalau yang orang Afgan ya yang ini, bukan orang. Yang saya bawa orang dari Sudan. Oh ya Sudan ya, sorry lupa. Kalau orang yang dari Sudan itu mau saya bantu untuk bikin akun YouTube-nya. Iya. Ya silakan komunikasi gimana.
tinggal bagi persen aja. Nggak banyak kok, 50-50. Mau aja lah kalau udah jalan besar kan pasti. Nantilah itu kita bicarakan dengan Yom. Buat sendiri. Belum lah, nanti dulu. Iya, itu karena dia sebetulnya untuk ngisi kegiatannya. Iya, karena bagus, mereka positif kan tuh. suntuk di sana. Iya, selain mereka tidak memiliki ruang, mereka juga tidak memiliki wadah, sehingga yang ada itu kekerasan kan, kriminal yang terjadi kan. Ya ibarat kata, cobalah misalnya kita aja nih diam di rumah seminggu aja, buntu nggak otak? Iya, benar. Buntu. Itu mereka bertahun-tahun. Mereka bertahun-tahun lagi di situ, dimana dengan uang 1,250 itu yang harus diputar. Iya. Bingung juga apa yang mau dibeli, mau hiburan kemana kan, apalagi yang belum memiliki Untuk keluarga. makan aja lah, kalau makan sehari 20.000, hitung aja sendiri sebulan berapa. Iya. Saya rasa untuk 1,250 itu kurang. Tapi kenapa imigran itu tidak mencoba menggarap lahan di sekitar tempat mereka aja gitu, atau membuat hidroponik, atau memang udah dibuat atau nggak berjalan, gimana? Penyalurannya Pernah nggak? gimana? Penyalurannya apakah itu nanti terhitung mereka kerja? Ya enggak, itu kan pemberdayaan mereka punya uang, nih, mereka ingin bertani, dari hasil tani itu dikonsumsi oleh mereka sendiri, jadi untuk mereka, dari mereka untuk mereka, tidak diperjualbelikan. Tapi kalau misalnya suatu saat memang diperjualbelikan, ya itu urusan belakangan lagi lah. Mungkin saya rasa memang nggak bisa juga sih, nggak bisa ya, berarti kan itu ada perdagangan ya. Ya itu makanya. Kalau itu nggak bisa Saya kan? kemarin kan berpikir juga, ada mereka kalau yang dari Afgan itu mereka pandai masak, pandai buat kue dan segala macam itu. Kenapa nggak mereka buat di titik-titik sama seperti yang lain gitu, sama seperti yang maksudnya orang Indonesia buat. Kalau itu kan nggak bisa. Iya makanya. Itu kan ada larangannya kan? Ya sama itu, kecuali mereka diberikan lahan, diberikan pulau, di mana mereka bisa mengolah pulau itu menjadi untuk kehidupan sendiri. Tapi positifnya, pulau tersebut menjadi salah satu tempat wisata bagi daerah gitu kan. Imigran ada di sana semua, mau merasakan masakan internasional, kita tinggal ke situ aja kan. Jadi kan itu satu nilai plus. Cuman negatifnya itu ya mungkin lebih besar lagi negatifnya. Bayangin aja lah, pengawasannya aja. Bayangin aja lah, kita punya pulau tapi ditempati oleh orang lain. Ya berarti kan kita dijajah secara tidak langsung nih. Ya kan? Jadi memang ada nilai plus sama negatifnya, tinggal tergantung bagaimana cara kita mengelola, ya kan? Nah kembali lagi, kenapa para imigran tidak melakukan penanaman hidroponik dari mereka untuk mereka? Ya mungkin itu masukan juga tuh. Oh itu masukan ya. Tapi sebenarnya pernah dibuat nggak? Enggak. Itu tadi ya, saya tuh nggak pernah kesana, nggak pernah loh. Gimana? Nggak tahu juga seperti apa mereka di sana. Hanya saya yang dengar cerita dari mereka yang datang ke sini seperti itu. Dari satu orang itu mereka beberapa orang jadinya kenal dengan saya dan ikut ke sini gitu. Itu dari bisa cerita-cerita. Ya udah, kita terjadwal. Kemarin gini kan. Saya berpikir waktu sebelum pandemi sudah ada yang ingin saya sebarkan. Mereka kan ada beberapa orang yang bisa bahasa Indonesia. Jadi ada juga mereka yang dari sana ternyata memang sudah guru. Statusnya itu memang sudah guru. Guru ya. Jadi dia memang dari Sudan mana udah bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi dia pun sudah pernah mengajar. Jadi di sini dia bisa bahasa Indonesia. Jadi saya ini termasuk itu tadi, karena kegiatan sosial banyak. So sibuk, mau ketemu aja harus malam, Wak. Jadi ikut pengurus di kami ada perkumpulan guru-guru TPQ
apa ketua nih? Pengurus aja. Oh, pengurus. Oke. Pengurus aja. Jadi itu kami pun punya wadah. Kan wadah. Jadi namanya FKPK. Apa tuh FKPI? FKPK Forum Komunikasi FKPK pengajar Quran ya. FKPK ya. Forum komunikasi kalau nggak salah pengajar Quran. Jadi itu ada tingkatannya kok, provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan gitu. Saya di kecamatan memang, tapi kami ada khusus untuk guru-guru atau kepala-kepala TPQ. Di situ saya kenal dengan guru-guru, ada nggak yang mau tempatnya untuk mereka ngajar seperti tempat saya, ada yang bersedia. Sebenarnya itu kemarin sebelum pandemi rencana saya itu mengembangkan itu, mereka bisa diambil satu-satu gitu untuk kegiatan nih. Sebelum kita bicara, kita tadi udah bicara panjang lebar sebenarnya, cuman kan tadi Ibu bilang kan Ibu disibuk nih kader di PKBI juga, kader PKK, PKK juga, terus juga Posyandu, PKK, segala macam, TPK juga kan. Kalau bicara tentang imigran, posisi Ibu tuh di mana sebenarnya? Nggak tahu ya. Kalau bicara tentang imigran, apakah aktivis sosial, aktivis masyarakat, kemanusiaan, atau gimana? Aduh, tinggi banget kalau kesana sih. Tinggi banget itu jauh. Ya kan soalnya kan ada banyak nih, sibuk nih. Iya. Bahkan padahal kita sudah ketemu tadi jam 11 ya kalau nggak salah. Baru bisa ketemu jam 8. Mau janji besok pun nggak bisa lagi. Mau janji besok nggak bisa. Padahal besok saya ke kantor. Nah, gimana ya, orang sama-sama manusia aja loh gitu. Jadi berarti beratas dasar kemanusiaan, aktivis kemanusiaan berarti ya. Ya bisa itu dong bilang bahasamu begitu. ya, bahasamu Bisa ya. dong. Ya bisa kan? Nawar. Oke, kita lanjut nih tuh terakhir. Bisa nggak saya ketemu sama imigran yang mengikuti Ibu tadi, siapa Pak apa tadi? Al-Zubir yang dari Sudan ya. Bisa nggak saya ketemu dengan dia nanti dalam waktu dekat ini? Mungkin bisa. Kapan? Tapi saya sibuk. Nah itu dia, dianya yang sibuk. Kalau kalian bertemu berdua aja bisa, tanpa Bisa. saya gitu. Oke. Nah, boleh. Tapi kan Ibu arahin dulu, datangin dulu, pertemukan, kenalin dulu, kan lebih enak masuknya. Habis itu Ibu mau pergilah. Masih juga. Ini sibuk nih, saya lagi ada kerja. Iya sibuk kali, saya aja yang sibuk masih sempetin waktu loh. Sibuknya dirimu beda, sibuknya orang bujang itu beda dengan sibuknya ibu-ibu. Ibu-ibu itu di rumah lihat sendiri kan, harus seperti apa. Siap. Bisa telentang telungkup, bisa loncat-loncatan kalau di rumah. Bahasanya Harus bukan ibu-ibu lagi, opa-opa. Masih harus keluar lagi gitu kegiatan di luar. Jadi kira-kira kapan saya bisa ketemu di beliau? Nggak tahu nih lagi. Minggu depan kira-kira ada waktu nggak ya? Tapi yang jelas saya nggak bisa ikut karena saya Nggak apa-apa, kenalin aja. karena full kegiatan saya. Atau perlu pakai Zoom meeting? Ala-ala Pak Der, hari-hari Zoom meeting. Sampai edik ya, bahasanya kan adiksi kan? Sekarang kan boleh udah tatap muka. Ya tapi kan bahasanya kan begitu, Ya. adiksi. Ya nanti coba tanya sama orang yang nggak bisa atau tidak. Ya kan lebih baik kan perkenalan dulu kan. Ya bilang aja lah saya dari manusia, dari masyarakat yang nggak Memang seberapa. manusia loh. Dan nggak tahu nanti atur waktu yang jelas dalam minggu ini saya belum bisa. Minggu ini kan, berarti kan tinggal Sabtu dan Minggu kan. Sabtu Minggu Berarti Senin. minggu, Nggak bisa. berarti kan minggu depan dari Senin. Dalam seminggu ini saya nggak bisa. Oh dalam seminggu ya, berarti sampai Jumat depan. Bisa jadi mungkin. Jadi berarti hari Sabtu Minggunya bisa. Kan bahasanya kan dalam seminggu. Bisa kalau hanya cuma memperkenalkan aja bisa. Kalau panjang lebar sorry nggak ada waktu. Nggak apa-apa.
Dia tinggal di mana? Di tempat. Oh, berarti nggak bisa ketemu di luar dong. Mereka bisa keluar. Ada jamnya ya? Yang penting ya ada jamnya, mereka Ada jam 10 malam mereka dibatasi kan, jam 10 malam harus sudah ada di sana. Ya masih ada pembatasan jam kan? Tetap ada. Karena sekali-sekali kan mereka ada pemeriksaan dari imigrasi. Imigrasi ngeceknya hanya jam malam aja ya? Itu nggak setiap hari, nggak setiap bulan, kadang-kadang. Ya lagian nggak apa pula, ngapain juga mereka mau ngecek setiap hari. Paling audit dadakan gitu ya. Iya kan? Kalau mereka dengar-dengar ada yang nggak sedap mungkin baru turun ke sana. Ya kan kapan ya, kalau nggak salah saya bulan 5 atau bulan 6 tuh. Pokoknya saya sudah di Tanjung Pinang. Mereka turun loh sampai ke Batu 8 atas. Mereka sampai ke sana jalannya. Memang boleh kok. Iya kan? Cuman itu kan dibatasi jam 10 malam harus sudah ada di sana. Gerombolan mereka itu, kalau nggak salah saya tuh kemarin ada sekitaran 7 orang jalan kaki. Jalan kaki. Saya ngomong, saya pikir kan ini kan karena kan kebetulan dicekal kan. Saya pikir orang ini apa namanya, Turis. Iseng lah saya, sok ya kan speak English yang nggak seberapa nih. Imigran rupanya, jauh betul imigran. Terus dia bilang mereka tuh habis dari mana gitu, nggak dapat angkot, jalan dari Batu 5 itu sampai ke sini, sampai ke Batu 7, nyari angkutan nggak dapet. Jadi saya bilang di depan tuh lah baru mungkin dapat, karena jalan besar. Kalau jalan ini memang jalan besar juga tapi sepi. Itu sekarang saya di Batu 8 atas. Karena mereka dibatasi itu tadi sampai jam 10. Karena mereka sebetulnya juga kemarin apa namanya, Iseng-iseng aja lihat. Kan ada satu yang saya bawa ke sini. Jadi kemarin waktu kami punya acara anak saya mau nikah, itu mereka banyak membantu saya. Tapi saya nggak pernah diundang sama ibu nikah ini. Kapan kan nggak di sini? Saya di sini nggak pernah diundang, tiba saya pergi baru bikin acara. Macam mana ceritanya? Anak saya cuma satu, acara cuma sekali. Macam mana mau? Ya masa bikin acaranya pas saya pergi kan? Kenapa kali dia nggak mengundang? Penting kali satu orang itu loh. Kan? Ya kan benar kan? Berarti memang nggak mengundang. Padahal kemarin dulu iya bang. Oh iya. Kenal ya? Tadi nengok tak asing dia yang. Kami memang terkenal. Abang kelas menang Iya. orang ya. 2000. Udah berhasil dia satu itu. 2010 bang. 2009 kan. 2011 kurang 3 berapa tuh? 11, 10, 9. Iyalah 2009. Berarti letting Wawan ya. Wawan T. Ya tak? Wawan Abud. Wawan anak skate. Apa sombong? Biasanya sombongnya lebih banyak. Banyak namanya Wawan soalnya di zamanku. Ya, lanjut. Oke siap. Ini ada anak SMP 6 juga nih nonton. Adik kelas rupanya. Ya maklum lah kalau orang terkenal nih kan suka lupa. Iya. Sombong ya? Sombong. Stop lupa, tak boleh sombong. Nah, jadi terakhir nih Bu. Perasaan udah terakhir loh, ini terakhir lagi. Ya, tadi kan berarti berapa kali lagi terakhirnya? enggak, sekali aja penutupan maksudnya. Ini kan penutupan. Berarti bukan terakhir ya. Kalau tadi kan terakhir pembicaraan. Kalau ini terakhir penutupan. Nah, nanti Pandai kan saya? Nih, penutupan, Bu. terakhir pamit nanti. Apa yang menjadi harapan dari para imigran? Pada imigran lah. Ya seperti yang mereka demokan, mereka tuh Mengharapkan ini negara ketiga, mendapatkan negara itu ketiga. yang dituntut mereka. Berat.
negara ketiga yang sekarang ini belum mau membuka. Tak bisa. Kalau bisa udah pergi mereka dari jauh-jauh hari. Cuman menurut saya yang orang awam ini, kenapa negara ketiga itu mereka menutup awalnya membuka diri, sekarang membuka diri untuk menerima para imigran. Terus sekarang mereka tidak menutup itu tadi. Ya sekarang kan mereka menutup. Kenapa seperti itu gitu? Ya di luar, makanya saya bilang awalnya mereka membuka. Sebenarnya kan kalau mereka di sini, sedangkan negara kita memang nggak bisa terima. Terus mereka jadi terkatung-katung di sini. Bisa bayangkan stresnya mereka itu kan pengen punya masa depan juga. Iya. Dan mereka salah para imigran kalau menuntut Indonesia untuk segera membawa mereka ke negara ketiga. Ya, karena yang punya kewenangan untuk negara ketiga kan mereka sendiri. Indonesia cuma bisa mewadahi aja. Indonesia hanya mewadahi, menampung. Iya. Kita itu hanya kena kena imbasnya aja, nasib tak baik lah bahasanya kan. Karena kita dekat perairan, mereka terletak lantuh atas dasar kemanusiaan, kita bawalah mereka. Ya tapi kan memang pada dasarnya negara kita memang nggak menerima mereka. Jelas gini, sekarang kalau mereka tidak sementara di sini, di sini mereka hanya ditampung makan tidur, kira-kira berapa banyak nanti yang akan gantung diri? Jelas, ya, makanya perlu juga kita memikirkan bagaimana mereka ke depannya. Tapi kalau mau sekarang menuntut ini, kalau kita berpikir biasa lah ya, mereka di sana misalnya lah, ini kejadian itu aja kemarin sudah kejadian ya, satu orang yang iya ada, bukan hanya satu orang ya, bahkan udah banyak ya. Cobaan bunuh diri mungkin banyak udah banyak percobaan bunuh diri. Di tempat lain ya banyak. Kebetulan yang di sini setahu saya satu itu. Stres dia. Ya stres. Itu seandainya lah mereka di sana kan sekarang jumlahnya ada sekitar 450 ya, yang di Tanjung Pinang. Sekitaran segitu kalau nggak salah saya. Nah itu kalau misalnya aja lah setahun sekali ada yang gantung diri, apa tidak itu menjadi apa namanya kalau kita sejarah kelam. Ya, Indonesia sendiri lah, maksudnya orang-orang di sini gitu pikir aduh di sana nggak. Jelas jadi sejarah buruk, citra buruk bagi negara Indonesia. Tapi jadi kan Indonesia maksudnya image-nya juga nanti jadi nggak bagus. Iya, image-nya jadi nggak bagus, jadi buruk kan. Tapi Indonesia sendiri juga nggak mampu. Kalau misalnya memang mampu untuk mengatasi masalah negara ketiga, itu udah dari dulu selesai. Cuma kan pertanyaannya, Indonesia mampu nggak? Ya kan itu. Daripada kita menuntut atau kita memaksakan untuk negara ketiga, alangkah baiknya kita coba untuk memperdayakan mereka. Kita buatlah mereka menjadi menganggap mereka itu bahwa mereka tuh masih manusia gitu. Iya, seperti itu. Perasaan mereka seperti itu memang. Ada yang soalnya mereka pernah cerita sama saya, kami ini macam bukan manusia gitu. Ya jelas. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan lagi rasa kepercayaan diri mereka bahwa mereka itu masih layak untuk dianggap sebagai manusia. Nah kira-kira apa gitu? Bukan negara ketiga ya kita bicara. Apa? Kira-kira apa nih yang bagus? Yang jelas ya, kalau untuk pekerja dibayar sudah aturan tidak bisa. Berarti paling tidak ya pemanfaatan itulah, maksudnya mereka kan punya keahlian. Bagaimana keahlian itu mereka bisa salurkan dan itu bisa kan itu bermanfaat juga dengan masyarakat istilahnya ya. Kalau mereka di Tanjung Pinang ya Tanjung Pinang, di luar sana ya ada sarana yang bisa menerima mereka. Tapi pertanyaannya, imigran ini ketika keahlian mereka atau keterampilan mereka diberdayakan atau dimanfaatkan, mau nggak mereka tanpa dibayar? Tanpa dibayar dengan uang ya, kita bicara uang. Kalau menurut saya, mereka sih mau ya. mau.
apa namanya, yang jelas yang satu orang yang saya bawa ke sini itu, saya pernah bilang, selalu saya bilang berkali-kali, saya tanyakan sama dia, kamu di sini nggak dibayar, memang kamu mau? Kenapa kok kamu mau? Saya bilang itu, alasanmu mau itu apa? Saya bisa keluar dari sana itu, setiap saya keluar itu, walaupun saya tidak dapat apa-apa, saya dapat ilmu. Oke, mantap. Jadi nih, mantap. Ilmu apapun itu menjadi pelajaran buat saya. Dia bilang seperti itu. Berarti mungkin yang lain bisa berpikir seperti itu juga. Itu salah satu. Ya, itu salah satu masukan juga sih itu. Nah, mudah-mudahan para imigran lainnya berpikiran sama dengan bapak yang sudah, siapa sih namanya, lupa terus saya. Siapa? Al-Zubir. Nah, Pak Al-Zubir, kalau nonton maaf ya. Jadi mungkin nanti, nah itu salah satu alasan saya kenapa saya mau bertemu dengan beliau. Yang pertama, saya ingin memastikan kira-kira teman-teman lainnya yang sama beliau mau nggak untuk diberdayakan. Kalau misalnya memang mau, nanti kita coba bantu up bagaimana caranya mereka punya kegiatan gitu supaya mereka merasa hidup, ya kan? Karena dari kegiatan itu mereka dapat pembelajaran. Betul. Minimal gini, mereka punya suatu bakat, bisa mereka salurkan. apalagi era digital saat ini kan, terbukti ada salah satu temennya yang di Batam berhasil. Saya juga sudah lihat tuh dia punya akun YouTube, konten beliau perempuan. Oh, itu Perempuan. Yang laki-laki ada juga loh. Oh, ada juga laki-laki. Ada laki-laki, dan itu udah sampai ke rumah saya sini. Oh iya. Iya. Yang saya tahunya yang perempuan aja. Iya, yang laki-laki. Memang beda ya, kalau laki-laki ditemukannya sama perempuan ya, perempuan ditemukannya sama laki-laki Nah. ya. Nggak tahu, karena mereka itu tadi, anak-anak itu sudah beberapa orang sudah kesini, dan kebetulan dia datang ke Pinang. Waktu itu hari raya dibawa ke sini. Jadi gitu kan. Tapi saya jarang masuk. Oke, selesai. Sekian dari pembahasan kita hari ini. Berarti tinggal ketemu dengan Pak Al-Zubair, ya benar ya. Untuk kita pertanyakan progres dia ke depan dan niat hati dia yang terdalam seperti apa, Bu ya. Tinggal menunggu kabar dari Ibu nih. Oke, siap. Yang penting, yang jelas dalam satu Seminggu ini sibuk ya. Iya. Siap. Oke, selesai acara kita malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.